Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita ada hari ini hanya karena anugerah Tuhan. Tanpanya kita tidak bisa melakukan apapun. Untuk itu mari kita datang kepada Allah dengan rasa syukur karena perbuatannya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar dan kita akan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk setiap pekerjaan-Mu yang ajaib. Kebaikan-Mu yang begitu melimpah, yang tak mampu kami hitung hanya dengan jari kami saja. Kami berterima kasih. Kami ada kesempatan hari ini untuk belajar firman Tuhan. Tolong membukakan hati kami ya Bapa, agar kami mampu memahami apa yang Allah maksudkan. Dan tolong kami, agar kami dengan setia melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Kami manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Pimpin kami Tuhan. Biarlah hidup kami sepadan dengan panggilan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Bapak. Kami sambut firman Tuhan ini dengan rasa syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, kita sudah belajar aspek-aspek penting dalam kehidupan orang percaya, yaitu firman Tuhan, persekutuan, dan hari ini secara khusus kita bicara tentang doa. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Dalam terjemahan lain dikatakan, berdoalah tanpa henti. Ini menarik sekali. Kita diminta untuk melakukan satu kegiatan rohani, berdoa tanpa henti. Bapak Saudara, manusia akan melakukan sesuatu karena nilai. Kita tahu itu berharga, berguna. Jika tidak, kita tidak akan melakukannya, bukan? Jika kita berpikir bahwa olahraga, membaca, dan liburan adalah sesuatu yang membawa arti dalam hidup kita, maka kita akan menghabiskan banyak waktu untuk aktivitas itu, betul? Karena kalau tanpa mengerti tentang artinya, kita tidak akan lakukan itu. Dan kita berpikir bahwa kalau hal-hal itu tidak berguna, maka kita akan memberi perhatian kepada hal lain. Bagaimana dengan doa, Bapak Saudara? Kita akan bahas itu nanti. Karena itu menjadi poin kita. Apa yang kita pikirkan tentang doa, seberapa bernilaikan doa itu. Bapak Saudara, Alkitab berbicara tentang doa ada 650 kali diulangi di dalam Alkitab. Kemudian ada 450 kali jawaban doa yang dicatat dalam Alkitab. Dan kita juga tahu bahwa doa merupakan satu dari sekian banyak perintah Tuhan yang secara berulang kali disampaikan untuk dilakukan oleh orang-orang percaya. Doa merupakan dasar dalam hubungan kita bersama dengan Kristus. Sebagian orang percaya berkata bahwa saya sudah berdoa, tetapi doa-doa mereka seringkali hanya pada saat krisis. Kita tidak benar-benar percaya bahwa doa itu bernilai tinggi, berarti. Namun ini semua disebabkan oleh beberapa hal. Kesalahpahaman tentang doa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, barangkali karena kurang latihan. Semenjak kita menjadi percaya Yesus, kita hanya mengingat doa yang diajarkan oleh orang tua kita tentang bagaimana kita berdoa sebelum tidur, kita berdoa sebelum makan. Kita belum diajar bagaimana melakukan doa yang benar, doa yang semestinya, doa yang seperti firman Tuhan ajarkan. Kemudian barangkali kesalahpahaman ini juga dibentuk karena rasa bosan. Kita sudah mengikuti acara doa, dipimpin oleh orang ini, orang itu, tapi kita merasa tidak hidup. Dan kita berpikir itu tidak berguna. Untuk apa melakukannya? Karena kita tidak
hidup, kita tidak merasa itu hidup. Kita bosan. Berulang kali kita sudah lakukan, tapi tanpa rasa yang dalam. Kita bosan. Kemudian mungkin perbandingan. Bahwa kita berpikir bahwa ada orang-orang tertentu yang memang ada karunia dalam doa syafaat. Sementara kita sama sekali tidak memiliki karunia itu. Jadi mungkin aku tidak bisa berdoa karena tidak dikasih karunia untuk itu. Kesalahpahaman berikutnya adalah dibentuk karena kesibukan kita. Kita terlalu fokus melakukan banyak hal sampai kita tidak tahu lagi bagaimana cara mengutarakan perasaan kita kepada Allah. Karena kita tidak biasa lagi untuk melakukan itu. Kekecewaan. Barangkali kita kecewa kepada Allah karena kita telah berdoa banyak kali tapi tidak ada jawaban, tidak ada hasil dari doa itu. Kemudian sakit hati. Kita mungkin mengalami peristiwa yang sangat dramatis dan tragis dalam hidup kita. Dan itu membuat kita percaya bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan kita. Sehingga itu membuat kita sulit berdoa kepada Allah. Kemudian ketidakpercayaan bahwa memang kita menyimpulkan Tuhan itu tidak dapat melakukan apa yang Ia janjikan. Tidak sedikit hal-hal tadi itu mempengaruhi cara kita berdoa atau mempengaruhi mengapa kita menjadi tidak berdoa. Jika kita memahami bahwa doa itu punya nilai yang sangat besar dan kita menemukan cara yang efektif, maka mungkin kita tidak memiliki masalah untuk memenuhi perintah ini. Kita diminta untuk terus-menerus berdoa, tapi yang ada kita terus-menerus tidak berdoa. Kita diminta untuk berdoa tanpa henti, tapi kita tidak pernah berhenti tanpa doa. Itu berarti sangat bertolak belakang. Tidak semua, tapi kebanyakan orang-orang percaya hanya berdoa seperti suatu rutinitas saja, hanya berdoa untuk sesuatu yang sangat sederhana. Apakah itu salah? Tidak. Tapi bukan itu yang Allah mau kita untuk kerjakan dalam hidup kita. Bapak Saudara, doa tidak hanya sesuatu yang mungkin berkenan bagi Allah. Doa adalah sesuatu yang sangat persis seperti yang Allah kehendaki. Persis ya, bukan mungkin. Memang itu yang Allah mau. Dia memiliki rencana besar bagi kita dan bagi kerajaannya. Dan itu hanya bisa kita capai jika kita terus berkomunikasi dengan Dia. Jadi tanpa komunikasi kita tidak bisa mengerti apa yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Saudara, ada beberapa alasan yang akan kita sama-sama belajar, kita akan melihat apa sih yang membuat kita harus menghargai doa? Mengapa kita harus menghargai doa? Yang pertama, kita mau belajar, kita tahu bahwa Tuhan ingin doa kita. Doa tanpa henti bukanlah sebuah ide belaka. Doa tanpa henti adalah sebuah perintah. Pandangan kita tentang doa itu dipengaruhi bagaimana cara kita memandang Allah itu sendiri. Khususnya tentang kasih Allah. Jika kita memandang rendah tentang kasih Allah, kita mungkin akan berpikir doa-doa kita tidak penting bagi Allah. Tapi jika sebaliknya, jika kita memahami betapa besarnya kasih sayang Allah bagi anak-anaknya, maka kita akan menyadari bahwa Tuhan ingin kita datang kepadanya. Seperti seorang ayah di dunia ini yang sangat senang ketika mendengar anaknya berhasil dan menjadi sedih ketika anaknya di dalam kesulitan. Allah ingin terlibat di dalam kehidupan kita, dalam setiap hal yang kita hadapi. Bapak Saudara,
Menarik sekali. Doa itu sangat penting bagi Allah dan juga bagi kita juga. Tapi bagi Allah ini merupakan ikatan sebuah hubungan, membuat kita berelasi kuat. Yohanes 15 berkata bahwa kita adalah ranting dan kita tidak bisa berbuat apapun kalau kita tidak terhubung dengan pokok anggur itu. Ia mau kita terus-menerus melekat agar kita ada hasil seperti yang Dia kehendaki. Wah, menarik sekali. Jadi, mengapa kita harus berdoa? Karena Tuhan menginginkan doa itu. Karena doa itu bagi Allah sangat penting, menggambarkan tentang hubungan yang begitu dekat antara Allah dan manusia, antara Bapa dan anak-anaknya. Itu alasan kita harus menghargai, karena itu sesuatu yang penting. Dalam sebuah hubungan juga kita harus menghargai apa yang orang lain inginkan. Seperti hubungan kita dengan suami istri, hubungan kepada orang tua dan anak. Kita harus berusaha menyenangkan Dia karena Dia suka itu. Lalu saudara, yang kedua, mengapa kita harus menghargai doa? Karena doa itu merubah cara pandang kita. Apa maksudnya? Ada sebuah gambaran tentang semut-semut yang sedang lapar. Bagi mereka, balok, kayu, dan juga batu-batu yang ada di depan mereka yang besar itu seperti rintangan yang sulit diatasi. Namun bagi kita manusia yang melihat itu dari atas, itu sesuatu yang sangat mudah untuk diatasi. Tinggal angkat dan buang, itu selesai. Tapi semut tidak punya sudut pandang itu, sehingga dia terfokus kepada keadaan yang berat itu. Bapak saudara, dari bawah kita melihat bahwa bukit, gunung, dan tantangan-tantangan yang kita hadapi adalah sesuatu yang besar. Tetapi kalau kita berangkat dari sudut pandang surga, sudut pandang Allah, kita dapat melihat bagaimana agenda Allah dan kekuatan Allah yang menyertai kita untuk menghadapi gunung itu. Dan kita sadar bahwa gunung itu kecil di mata Allah. Dengan sekejap saja kita bisa melakukannya, melewatinya dengan pertolongan Tuhan. Inilah sebabnya mengapa Paulus mengatakan kepada kita di dalam Kolose 3 ayat 1-2. Begini firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ia bermaksud agar kita berfokus kepada surga, kepada Allah. Bagaimana Allah berpikir, bagaimana Allah melakukan kehendaknya, bukan saja kepada hal-hal yang kita hadapi. Kalau kita berfokus kepada apa yang kita hadapi saja, kita menjadi depresi, stres, karena kita tahu sumber daya kita tidak mampu untuk mengatasi masalah-masalah kita. Tapi puji Tuhan, karena waktu kita berdoa, seringkali hati kita ini diselaraskan dengan cara pandang Allah. Jadi kalau kita mau hati kita semakin diselaraskan, memang kita harus belajar firman Tuhan. Tapi setelah itu kita harus berdoa agar kita terlatih dan mengerti apa yang Allah kehendaki. Bapak saudara, doa tidak membuat Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Doa bukan membuat Tuhan melakukan apa yang kita maksudkan. Doa membawa kita ke tempat di mana kita menginginkan apa yang Allah inginkan. Menarik ya. Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa
mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka engkau akan menerimanya. Tapi ayat ini tidak berdiri sendiri. Ayat-ayat sebelumnya bicara bahwa firman-Nya harus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Kalau firman-Nya tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia, itu berarti apa saja yang kita kehendaki itu adalah kehendak Tuhan. Maka itu akan dijawab. Tapi permasalahan yang terbesar yang kita tahu adalah apa yang kita inginkan secara dunia ini adalah keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Untuk itu, teruslah berdoa. Karena berdoa menolong kita untuk menyelaraskan apa yang kita inginkan dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita berubah. Semakin banyak kita berdoa, semakin sering kita berdoa, semakin selaras hati kita dengan hati Tuhan. Itu penting. Itulah alasannya mengapa kita harus menghargai doa. Karena yang pertama, Allah menginginkan doa itu. Allah menginginkan doamu. Karena itu adalah gambaran tentang hubungan. Yang kedua, mengapa kita harus menghargai doa? Karena doa itu merubah cara pandang kita, mengarahkan kita pada perspektif surga. Bagaimana Allah melihat, bagaimana kehendak Allah terjadi, dan begitulah kita harus melakukannya. Poin yang ketiga, mengapa kita harus menghargai doa? Karena dengan doa, saudara, musuh kita iblis gentar. Iblis gentar karena doa kita. Dalam kehidupan kita di dunia ini digambarkan bahwa kita dalam sebuah pertempuran melawan musuh yang kuat, yaitu iblis. John Piper mengingatkan kita bahwa doa adalah cara komunikasi kita di dalam pertempuran. Tanpa komunikasi ini, kita tidak dapat mengerti apa yang harus kita lakukan dalam pertempuran. Kalau kita melihat film-film box office, kita melihat bagaimana tentara-tentara waktu melakukan penyergapan kepada daerah tertentu, dia tidak pernah lepas kontak dari pimpinannya, dari jenderalnya. Bertanya, apakah memungkinkan ini dilakukan? Atau apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diputuskan? Tanpa komunikasi itu pasti akan kalah. Karena kita tidak tahu langkah taktis untuk melakukan pekerjaan itu. Namun yang ironis, ada jutaan orang Kristen yang berpikir bahwa hidup kita ini bukan dalam pertempuran. Hidup kita ini hanya gambaran sebuah perjalanan tur. Kita singgah di hotel, kita sudah lelah. Alat komunikasi kita, alat komunikasi militer itu yang pemancarnya khusus, kalau mati lampu atau terjadi satu ledakan di kantor operator tertentu, sinyalnya tidak akan down karena dia punya frekuensi tertentu dengan pemancar tertentu. Kita bawa alat komunikasi itu dalam perjalanan kita untuk jalan-jalan mengitari tempat-tempat wisata. Kita mampir karena kita capek, kita istirahat di hotel, kita sudah mau tidur, kemudian kita menggunakan alat yang sangat canggih itu untuk menelepon pelayan hotel dan meminta bantal yang enak dan selimut yang tebal untuk menghangatkan tubuh. Kita tidak menggunakan fasilitas perang itu untuk meminta bantuan surgawi, menolong kita menghadapi tekanan dan intimidasi dari lawan kita iblis. Kita hanya menggunakan itu sebagai sesuatu yang biasa saja, yang hanya untuk memenuhkan keinginan pribadi kita. Jauh berbeda dengan apa yang Allah kehendaki. Kita harus pakai doa untuk menggerakkan
sumber daya surga, ikut terlibat di dalam pertempuran di dunia ini. Kita lemah, kita tidak bisa melakukan apapun, kita gampang hancur. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan kesadaran bahwa Allah semesta alam ada di pihak kita, kita meminta Dia menolong kita, meminta Dia agar Dia hadir bersama kita menghadapi tantangan dan tekanan yang kita hadapi dari iblis. Saya mau mengajak kita, saudara, untuk melihat sebuah cuplikan yang mewakili atau menolong kita untuk memahami apa maksud dari bagian ini. Mari kita perhatikan. Dari cuplikan tadi kita sadar bahwa tanpa Allah kita sudah lenyap dimakan oleh singa itu. Kita tahu iblis mengaum-ngaum menantikan kita karena dia tahu bahwa kita adalah makanan yang lezat. Dan tanpa Allah kita sudah menjadi santapan yang lezat bagi iblis. Untuk itu kita harus berdoa, meminta kepadanya untuk menolong kita menghadapi kenyataan dunia ini, menghadapi kejamnya iblis, menghadapi ketakutan-ketakutan dan tantangan kehidupan kita. Itu alasannya mengapa doa itu sangat penting. Kita harus merubah keadaan ini,
merubah kebiasaan yang dilakukan oleh jutaan orang percaya. Jangan gunakan komunikasi kita hanya untuk sesuatu yang terlalu sederhana dan mungkin bagi Allah itu tidaklah penting. Jadi yang pertama tadi kita bicara bagaimana dan mengapa kita harus berdoa. Yang pertama itu karena Allah menginginkan kita berdoa, menginginkan doa itu. Karena itu sebuah bentuk kasih, hubungan yang erat antara Bapa dan anak-anaknya. Yang kedua, mengapa kita harus menghargai doa? Karena dengan doa membuat sudut pandang kita, cara kita memandang kehidupan ini berubah dari sudut pandang tentang diri sendiri menjadi sudut pandang surgawi, sudut pandang Allah, kehendak Allah, dan cara Allah. Yang ketiga, mengapa kita harus menghargai doa? Karena doa membuat iblis gentar. Karena doa membuat kita terhubung dengan sumber daya surga. Jadi kita mampu menghadapi tantangan-tantangan berat. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kita tidak lagi memandang doa sebelah mata. Saya bukan orang yang sangat baik dalam hal berdoa. Tapi ini yang saya tahu, bahwa doa itu sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa doa, kita hanyalah seperti boneka yang ada tapi tidak bisa melakukan apapun. Saya mendorong kita Bapak Saudara untuk terus berdoa. Dan Alkitab mencatat ada 650 kali diulangi tentang doa. Dan 450 kali doa itu dijawab di dalam Alkitab. Itu berarti semakin banyak kita berdoa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, semakin banyak doa yang akan Tuhan jawab. Dan nantikanlah doa itu akan dijawab dalam kehidupan kita. Asalkan kita hidup seperti apa yang Allah kehendaki. Demikian firman Tuhan hari ini Saudara. Kiranya ini menguatkan kita dan membangun keinginan kita, hasrat kita untuk senantiasa punya hubungan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Ada kesempatan yang baik untuk kami belajar tentang doa. Tolong kami Tuhan, munculkan di hati kami sebuah hasrat agar kami mampu berdoa tanpa henti. Kami bisa menghargai tentang doa ini. Kami bisa menghargai bahwa ini begitu penting bagi Allah. Dan mampukan kami di tengah kondisi yang tidak mudah untuk kami berdoa. Sadarkan hati kami untuk kami mengingat kami harus melakukannya. Karena ketika kami berdoa, Allah turut serta di sana. Karena ketika kami bekerja, sudut pandang kami tentang permasalahan dan keadaan yang kami hadapi di dunia ini berubah menjadi sudut pandang Allah. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami lemah, kami sering kali mengikuti apa yang kami kehendaki. Tapi kami memohon Tuhan agar Engkau tidak berhenti berbicara kepada kami hingga kami melakukan apa yang Allah kehendaki. Terima kasih Bapa, hamba selesai berbicara. Namun hamba percaya bahwa Roh-Mu akan menolong kami, mengingatkan kami untuk mentaati setiap firman Tuhan. Biarlah kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang berdoa tanpa henti. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.